Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat ya, tanggal 17 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU-USD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Karena hari ini adalah untuk candle minggu terakhir ya, artinya candle weekly terakhir hari ini. Saya mau coba cek nanti seperti apa kira-kira penutupan daripada candle weekly. Oke, kalau kita perhatikan posisi sampai dengan saat ini ya, masih membentuk sebuah potensi penurunan yang sifatnya koreksi ya, artinya bearish untuk koreksi. Dan kalau kita tarik dari titik A sampai dengan titik B, dari titik terendah di 1616 ya, poin 51, sampai dengan titik tertingginya di high weekly sebelumnya di area ini, titik tertingginya itu di 1959.61, dimana ya, kita mendapatkan area golden level, yaitu area 50% sampai 61,8%, yang menjadikan target monthly atau target untuk di bulan Februari ini itu mencapai di area 1747.57 sampai dengan 1788.06, yaitu memasuki area golden level. Dan kalau kita perhatikan pergerakan selama satu minggu ini ya, dari pergerakan XAU-USD kecenderungannya adalah turun. Oke, adalah bearish, dan Anda bisa lihat selama hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, membentuk sebuah candlestick pattern, yaitu impulsive bearish, dimana kemarin juga sudah saya sampaikan ya, khususnya di analisa weekly, dimana di minggu sebelumnya ada pembentukan long legs doji ya, yang dimana kita membutuhkan satu konfirmasi candle lagi. Ya, waktu itu saya mengatakan jika mana candlenya untuk minggu ini ditutup di candle warna hijau atau impulsif bullish, besar kemungkinan akan berakhirnya bearish untuk koreksi. Tapi kalau ditutup di candle warna merah, impulsif bearish, maka saya pastikan akan melanjutkan penurunan untuk minggu depan. Dan tentunya pastinya akan ada koreksi-koreksi yang ada ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini range selama hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, untuk minggu ini baru terpenuhi range-nya di kisaran 43 ya, 43 poin sekian dolar per troy ounce. Tentunya sudah mendekati kurang lebih 10 dolar lagi ya untuk mencapai range rata-rata 50 dolar dalam waktu satu minggu. Dan menurut saya dengan angka 43, sekian dolar ini sih memiliki kecenderungannya lebih kuat turun ya, maksudnya volatilnya lebih besar dibandingkan di minggu kemarin yang tidak mencapai di angka 40. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, untuk sementara candle masih membentuk impulsif bearish, dan saat ini hari Jumat ini adalah penutupan terakhir untuk candle weekly ini. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame daily. Di time frame daily pergerakan membentuk sebuah area compression ya. Anda bisa lihat di mana di sini ada pergerakan impulsif bearish dan di sini pergerakan koreksi. Tapi koreksinya ini membentuk sebuah pergerakan compression atau artinya pergerakan yang menurun. Dan saya perhatikan ada area order block di time frame D1 ya di sini, yaitu berkisaran antara 1815 kurang lebih sampai di area 1800 sebagai level psikologinya. Dan hal ini sampai dengan posisi saat ini masih belum tersentuh ya, masih belum tersentuh. Artinya pendaratan terakhir area support di minggu ini hanya berada di 1827.53 yang terjadi di hari Kamis kemarin. Dan ternyata di hari Kamis kemarin ditutup sekali lagi di candle long legs doji. Sebelumnya sudah pernah ada long legs doji, kemudian ada konfirmasi candle warna impulsif bearish, tapi ternyata di hari Kamis tidak menunjukkan dorongan seller yang lebih besar ya. Artinya terlihat buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya,
Meskipun kalau kita perhatikan indeks dolar sudah memiliki potensi kenaikan yang cukup signifikan. Oke, jadi ini kondisinya untuk hari Kamis kemarin ada long legs doji ya, memberikan dampak di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang atau membentuk sebuah area konsolidasi. Dan kita membutuhkan sekali lagi candle warna merah ataupun warna hijau ya, yang menunjukkan akan ada perubahan ya, minimal baik kalau ditutup di candle warna hijau untuk hari Jumat ini, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau ditutupnya di candle warna merah, maka akan terjadi penurunan. Tapi kalau candlenya hanya sebatas bergerak di wilayah area ini ya, maka ya posisinya masih membentuk sebuah area konsolidasi. Tidak ada perubahan yang menunjukkan potensi baik dia akan menguat ataupun melemah. Karena hari ini pun data ekonomi Amerika tidak ada yang rilis ya untuk hari Jumat ini. Jadi kemungkinan besar pergerakan akan hanya bergerak terbatas menurut gambaran saya seperti itu. Untuk range-nya nanti kita lihat ya, khususnya di time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam ya, kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam kebetulan semalam saya tandain ya, ada potensi pembentukan chart pattern broadening ya. Anda bisa lihat ya, ada pembentukan chart pattern broadening di mana high yang di atas ini ya, di minor trend terjadi kenaikan ya, membentuk sebuah higher high semakin tinggi, yang di bawah membentuk lower low semakin rendah. Artinya melebar ya dari posisi penurunan terakhir impulsif bearish yang tadinya kita lihatnya ada pembentukan seperti bearish flag ya, tapi di sini membentuk sebuah area konsolidasi, membentuk pergerakan yang terbatas, terjadi penurunan. Contoh di hari kemarin ya, hari Kamis, pasar sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penurunan dan sempat terjadi kenaikan. Setelah itu dia turun lagi sampai rilis news PPI yang menunjukkan posisi positif ya untuk indeks dolar dan terjadi penguatan, dan XAUUSD hanya turun sebatas area 1827.53. Kemudian di pukul malam ya, 21 sampai dengan jam 1 malam dini hari, ada impulsif bullish ya yang mendorong pergerakan itu terjadi kenaikan hingga menyentuh sekali lagi area golden level. Dan dengan posisi seperti ini, pembentukan chart pattern broadening ya, menurut saya dengan adanya hari ini nggak ada news ya, makanya saya tadi bilang besar kemungkinan hanya bergerak di range area trendline atas ataupun trendline bawah. Dan kalau kita ukur dengan posisi pembentukan ini ya, range-nya hanya berkisaran antara 17,70 dolar per troy ounce ini yang terjadi di hari kemarin. Dan apakah akan membentuk hal yang sama? Tapi perlu kita lihat juga ya, di time frame 4 jam ada bullish engulfing ya, menurut saya cukup besar ya. Di dalam area broadening ini ada pembentukan pattern ya, tepat berada di wilayah support. Ada bullish engulfing ya, candle merah dimakan oleh candle warna hijau, dan kemudian ada impulsif bearish yang memberikan dorongan seller koreksi di kisaran 50% dari impulsif bullish ini atau bullish engulfing. Maka yang saya akan lakukan adalah yang pertama saya tandain dulu ya, yang menjadikan impulsif bullish ini opennya di sini ya, open bulls. Oke, saya tandain dulu yaitu di kisaran 1830.74. Ini menjadikan open daripada impulsif bullish ya. Saya tandain dulu open bulls, impulsif bullish, dan memakan daripada candle warna merah. Oke, artinya seperti ini. Nanti kita lihat di time frame 4 jam ya, dari posisi pembukaan ya sesi Asia, apakah berhasil memakan daripada candle apakah akan berhasil menjadikan sebuah dorongan yang menuju area open bulls ya. Karena ini kalau kita lihat selisihnya hanya di kisaran 5 sampai 6 dolar aja per troy ounce untuk
membutuhkan penurunannya. Ini make sense dan masuk akal. Makanya nanti kita lihat pukul 6 pagi sampai dengan jam 9, apakah candlenya akan bergerak turun menuju area open dan close di bawah ini. Kalau itu terjadi, maka saya pastikan akan bergerak menuju wilayah key supportnya. Titik terendah dari swing terakhir ya, kalau kita perhatikan swing terakhirnya adalah ini. Nah ini adalah swing terakhir yang terjadi di tanggal 5 Januari 2023. Ya ini posisinya swing terakhir ya. Nanti kita lihat potensinya ini seperti apa ya. Karena ini adalah titik yang dimana strong support kuat sekali ya, yang belum berhasil di breakout sampai dengan posisi saat ini. Ya, yang terjadi di tanggal 5 Januari 2023. Oke, ini posisinya dan kita lihat ya sekali lagi untuk pergerakan pembentukan chart pattern broadening ini. Coba kita geser lagi ya. Jadi itu tanda pertama ya, yang pastinya nanti kita harus cek dulu wilayah ini, wilayah open 1830.74, apakah berhasil di breakout atau tidak. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Kita lihat lebih detail di time frame 1 jam ya. Ini saya rapikan aja dulu, supportnya saya hapus aja ya, karena berada di area 50% sih sebenarnya. Jangan deh. Oke, ini area 50% nya ya, tengah-tengah antara trendline atas dan trendline bawah. Oke. Nah, Anda bisa lihat di time frame 1 jam dorongan impulsif bearish cukup besar ya, pasca terjadinya penguatan ya, pergerakan impulsif yang dimana body candlenya terbentuk dari posisi bullish engulfing, impulsif bullish, tapi body candlenya semakin mengecil dan ditutup di candle warna merah. Artinya buyer momentum sudah lemah dan seller masuk ke wilayah area ini dan terjadi penurunan. Dan ini yang menjadikan potensi sekarang bergerak di area 50% dari pergerakan chart pattern broadening ini. Menurut saya, gambaran saya seperti itu ya. Oke, untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, menurut saya dengan potensi di situ ada impulsif bearish ya. Hari ini akan menguji kuat dulu wilayah area supportnya di 1833.23. Dengan adanya posisi yang seperti ini ya, saran saya kalau teman-teman mau transaksi, mau entry, pastikan aja mendekati trendline baru sell ketika ada pattern terbentuk, mendekati trendline bawah baru buy kalau membentuk sebuah pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Artinya menurut saya ya posisinya akan bergerak seperti ini ya, naik turunnya di posisi yang sama sampai dengan area golden level sekali lagi ya, baru turun lagi. Ya kurang lebih akan membentuk sebuah pergerakan range ya, pergerakan yang sifatnya terbatas sampai betul-betul ada konfirmasi jelas yang menunjukkan potensi breakout trendline bawah atau breakout trendline atas. Ya, seperti itu maksudnya. Tapi kalau nantinya ternyata di posisi bawah ini ya, di posisi bawah ini terjadi breakout impulsif bearish sampai dengan area 1815 ya, maka ya akan mengakhiri pergerakan dari chart pattern broadening ini. Sementara masih membentuk sebuah konsolidasi ya pergerakannya. Nanti kita lihat sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau saya pribadi, saya akan pantau dulu perkembangan daripada pergerakan konsolidasi ini sejauh mana untuk saya memastikan setup yang bagus ya, baik nanti akan menuju ke wilayah golden level sampai dengan area level bawahnya. Sebentar, ini ternyata low-nya berubah ya, saya geser dulu, yaitu low-nya di 1827.53. 1827. Sebentar, untuk saya update dulu ya. 827.53 ya. Ini menjadikan titik terendahnya. Nah, golden levelnya berubah ya, karena ada low baru yang didorong di hari Kamis kemarin. Dan kemudian ini juga hal yang sama, saya pasin dulu posisinya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, golden level
turun ya, karena posisinya low-nya bertambah ya, posisi terendahnya, karena ini saya tarik dari titik range area ini sampai dengan area ini, dan ini sih berpotensi memang akan breakout di bawah ini. Cuman breakout di bawah ini pun masih terhalang oleh area trendline bawah. Kalau masih bergerak di bawah area di atas trendline yang di bawah ini ya, kecenderungannya masih membentuk chart pattern broadening. Tapi kalau udah breakout meninggalkan jauh di bawah trendline, maka kecenderungannya akan turun. Seperti itu ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu ya. Kita lihat perkembangannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Apakah akan memperpanjang pergerakan dalam area chart pattern broadening ini, atau area konsolidasi, atau akan menjadikan perubahan yang dimana akan membentuk sebuah tren penerusan, yaitu bearish untuk koreksi, atau akan ada penolakan bullish ya, yang tentunya sifatnya akan menguji dari level bawah untuk level atas. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat supportnya teman-teman ya. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, insya Allah banyak informasi yang bisa didapatkan dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.